Assalamualaikum. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai hasil proyek akhir kami, yaitu Automatic People Counter. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Aktor Geraldo. Perkenalkan, nama saya Akbar Muhammad Faizal. Kan saya Luis Magdalion Wijaya. Nama saya Stefan Togar Pasaribu. Oke, next. Oke, baik. Dalam presentasi kami saat ini, kami akan mempresentasikan mengenai 4 poin-poin penting dalam hasil proyek kami. Yang pertama itu adalah problem, latar belakang atau deskripsi permasalahan mengenai dibentuknya hasil proyek ini. Kemudian ada solution, yaitu mengenai deskripsi solusi atau penyelesaian masalah yang akan diselesaikan dari hasil proyek kami ini. Kemudian juga ada standar atau constraint yang dialami selama pada hasil proyek ini, dan kemudian ada project overview, yaitu pengujian alat secara langsung. Next. Oke, jadi pertama kita akan masuk ke introduction. Nah, untuk automatic people counter ini, itu bisa dikatakan adalah sebuah device, hasil final project, yang merupakan sebuah sistem pintar yang terintegrasi, yang akan digunakan untuk melakukan deteksi dan juga untuk melakukan monitoring dengan menghitung jumlah orang yang ada pada suatu lokasi, baik itu masuk atau keluar, menggunakan suatu pattern matching algorithm. Next. Lalu apa aja key fitur yang didapat kepada proyek ini? Yang pertama itu adalah IoT connectivity dan sensing algorithm. Nah, untuk IoT connectivity ini, nanti kita akan gunakan untuk memvisualisasikan data dari proyek ini, yang kemudian ditampilkan dalam menu dashboard, yang di sini kita memakai dashboard ThingSpeak, yang bisa diakses, untuk ThingSpeak ini bisa diakses menggunakan semua jenis device yang terkoneksi dengan internet. Lalu juga ada digunakan sensing algorithm, di mana operasi dari automatic people counter ini itu dia akan mendeteksi setiap jumlah orang baik yang masuk maupun keluar dari suatu lokasi dengan bantuan pattern matching algorithm, sehingga dapat diketahui apakah orang itu masuk atau keluar dari pattern matching algorithm ini. Oke, next. Oke, jadi masuk ke problem yang kita bawa untuk dari project kami ini, yaitu untuk Automatic People Counter. Jadi untuk deskripsi dari problem kita itu, atau masalah yang kita bawa itu merupakan beberapa permasalahan yang ada, yang sering kita rasakan. Pertama adalah people limitations. Jadi berdasarkan kondisi dari COVID-19 yang sebenarnya masih belum pulih secara 100%, itu masih ada beberapa kebijakan-kebijakan yang atau peraturan yang untuk tidak melakukan over capacity pada suatu lokasi atau pada suatu ruangan, sehingga diperlukan untuk monitoring berapa jumlah kapasitas yang ada pada suatu ruangan tertentu atau gedung tertentu. Terus masalah kedua itu adalah muncul karena ada permasalahan dari officer pada suatu gedung. Jadi pada petugas penjaga suatu gedung itu terkadang mengalami kesulitan untuk melakukan monitoring yang masih berada dalam suatu gedung ketika ingin menutup gedung tersebut. Jadi hal ini dilakukan untuk mempermudah penjaga atau petugas yang sedang menjaga gedung tersebut ketika ingin menutup gedungnya tanpa harus mengecek atau melakukan patroli dan keliling di seluruh lantai. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa potential solutions yang bisa dijadikan sebagai solusi dari permasalahan ini, yaitu adalah two-way communications antara pengunjung dengan pengelola gedung yang ada. Terus ada warning sign juga ketika ruangan sudah over capacity, sama melakukan people identifications, yaitu dengan melakukan pendeteksi kamera untuk memastikan pengunjung yang masuk itu memiliki ID dan izin. Oke, bisa dilanjut. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian solusi yang kita berikan. Next. Oke, jadi dari permasalahan yang sudah dideskripsikan sebelumnya, inovasi yang kami lakukan adalah Project Automatic People Counter, di mana People Counter ini merupakan suatu modul yang dapat melakukan people detection, yaitu melakukan deteksi orang pada suatu, membuat petugas penjaga untuk lebih mudah melakukan monitoring gedung tersebut. Dan di sini monitoring ini dilakukan dengan melihat jumlah orang yang ada dalam gedung tersebut. Next.
Nah, untuk product overview-nya, pertama-tama fitur utama kita adalah people detection, di mana automatic people counter ini menggunakan prinsip time of flight untuk menghitung jarak antara objek dengan sensor. Di mana di sini kami menggunakan dua sensor ultrasonic HC SR04 yang diletakkan pada dua sisi, yakni dalam dan juga luar dari ruangan. Untuk mendapatkan pattern, apakah suatu objek itu sudah melakukan, sedang masuk ke dalam ke ruangan atau keluar ruangan. Untuk pemilihan sensor ini kami milihnya melalui beberapa percobaan sebelum-sebelumnya. Next. Untuk bagian data processing-nya, di sini kita menggunakan microcontroller ESP32 dengan konsiderasi kemampuannya mengirimkan data menggunakan internet dan juga memungkinkan melakukan multitasking untuk melakukan pembacaan sensor dan juga mengirimkan data ke internet tersebut. Selanjutnya, data yang didapatkan dari sensor akan diproses melalui ESP32 dengan algoritma yang sudah diupload sebelumnya. Next. Nah, hasil dari data-data yang sudah diproses tersebut akan diupload dan juga divisualisasikan dalam platform ThingSpeak sebagai web server yang akan memvisualisasikan data yang terbaca oleh sistem. Penggunaan ThingSpeak ini kita pertimbangkan untuk memudahkan user untuk melakukan monitoring secara remote dan juga fleksibel dapat dilakukan di baik PC maupun handphone. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar dan constraint yang ada dalam proyek kami. Next. Yang pertama dari engineering standard yang kami pakai ada beberapa standar engineering secara internasional yang dipakai. Pertama mengenai NEC protokol. Nah, NEC protokol ini digunakan dalam encoding di scan, terutama yang menggunakan pulse. Kemudian ada IPC 2221, ya ini adalah standar untuk melakukan desain PCB. Kemudian ada UL 1581, ini adalah standar untuk melakukan sebuah standarisasi di keselamatan pada kabel-kabel listrik. Next. Kemudian dari concernnya sendiri juga, kita punya beberapa, setelah melakukan percobaan, kami menemukan beberapa constraint yang ada pada proyek kami. Pertama dari internet connectivity. Karena kami berbasis IoT, artinya sinyal yang baik sangat diperlukan untuk keakuratan dan juga keandalan dalam mengupdate data. Itu pun akhirnya masuk ke data refreshment. Nah, di sini karena kami menggunakan listrik non-premium yang hanya bisa mengupdate data selama 15 detik sekali, ini akan menjadi suatu constraint, tetapi mungkin efeknya kami masih pertimbangkan ini masih bisa ditoleransi karena tidak bukan suatu hal yang kritikal di mana perlu waktu yang cepat dalam mengupdate karena akan balik lagi tujuannya adalah untuk monitoring dan juga untuk membatasi orang. Kemudian kenapa ini bisa terjadi? Karena budget allocation. Nah, keterbatasan dana ini membuat pemilihan alat dan juga keperluan-keperluan lain untuk proyek yang lebih matang itu menjadi sulit untuk tercapai. Next. Kemudian sensor akurasi. Akibat dari budget yang tadi sudah kami bilang, maka tingkat akurasi sensor menjadi sangat terbatas karena kami harus memikirkan mengenai maksimal biaya untuk pembelian sensor. Kemudian terakhir itu mengenai akurasi di dalam pengambilan data setelah pengukuran yang nanti akan didemokan. Juga dimensi tinggi dan lebar pintu sangat berpengaruh terhadap hasil FOV sensor karena balik lagi di sini adalah karena keterbatasan dari sensornya sendiri secara fisik. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian video project overview yang telah dilakukan pada kondisi di dunia nyatanya. Next. Oke,
Oke, next. Oke, jadi dari hasil alat proyek kami ini bisa dikembangkan lagi menjadi di sini dapat ada kita dapat melakukan further improvements pada alat itu untuk scope of project-nya itu. Nah, jadi untuk cakupan dari proyek ini sebenarnya masih dapat untuk dikembangkan, diimprove lebih jauh lagi. Seperti mengintegrasikan pintu masuk gedung dengan pintu masuk tiap ruangannya nanti. Kemudian kita juga bisa melakukan improvement pada akurasi sensor, di mana di sini kita dapat juga melakukan pemilihan sensor yang lebih akurat dengan tujuan untuk mengurangi persentase error yang mungkin akan terjadi pada sistem selama dilakukannya operasi. Oke, kemudian juga kita juga bisa melakukan peningkatan pada kecepatan upload data. Nah, itu bisa dilakukan dengan meningkatkan data uploading ke web server yang digunakan nanti, sehingga membuat sistem ini menjadi lebih real time. Karena di sini kita masih menggunakan sistem yang delay selama 15 detik, tadi yang kita melakukan speak. Nah, dengan melakukan improvement lebih jauh lagi, kita mungkin bisa memakai sistem yang lebih baik dan lebih real time untuk hasilnya. Oke, baik. Sekian sebagai presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Untuk segala kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih.